Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illallah huwal hayyul qayyum huwal awalu wal akhiru huwal batinu was zahiru huwal azizul hakim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bikin konten sebagai pendalaman ilmu-ilmu kita dalam ma'rifat tasawuf. Setelah kita memahami diri kita seperti apa yang saya sampaikan dalam konten sebelumnya, bahwa sesungguhnya diri kita ini adalah alam. Alam raya dan alam kecil. Dan sesungguhnya alam itu adalah roh. Inilah roh yang mengelilingi kita. Inilah roh, tempat pulang perginya napas keluar masuk. Seperti saya sering sampaikan bahwa roh, nafas, hati juga roh, akal juga roh. Artinya hati, nafas, jiwa, akal, hakikatnya adalah roh. Ketika dia masuk, atau ketika roh itu masuk, maka disebut dengan nafas. Atau ketika dia keluar masuk disebut nafas. Ketika roh itu menginginkan sesuatu, maka disebut nafsu. Ketika roh itu memilih sesuatu, disebut dengan akal. Ketika roh itu mencintai sesuatu, maka disebut dengan hati. Semuanya hakikatnya adalah roh. Seperti juga saya sampaikan bahwa roh inilah yang sebenarnya menghimpun 7 sifat
wajib bagi Allah, yaitu kodrat, iradat, ilmu hayat, sama, basar, kalam. Itulah sebabnya kita bisa berkata-kata, melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Subhanallah. Saya akan pertegas lagi bahwa sesungguhnya diri kita inilah roh. Inilah yang saya maksud bahwa kita ini seperti ikan di laut. Ikan itu dikelilingi oleh laut. Ketika ikan itu diangkat dari air laut, paling berapa menit mati. Subhanallah. Sama, kita dikelilingi. Sangat nyata, jelas. Setiap mata yang terbuka, itu yang dilihat yang pertama, bukan yang lain. Dan ini juga saya katakan dalam konten, kalau nggak salah konten agak lama, bahwa apabila rahasia itu atau rahasia Tuhan itu dibongkar, maka hancur alam ini. Kenapa? Subhanallah. Karena apabila dibongkar, hancur alam ini. Artinya tidak ada lagi alam ini, yang ada hanya Allah. Karena setelah kita memahami diri kita, kita tidak menetap di situ. Kita harus fanakan dirimu. Tiadakan dirimu, matikan dirimu sebelum mati. Kita harus fanakan. Kita tidak menetap di diri itu. Sekalipun kita memahami, tapi kita tidak menetap di situ karena harus difanakan. Matikan dirimu sebelum mati. Di dalam ilmu tasawuf dikatakan, hancurkan badan, jadikan hati. Hancurkan hati, jadikan roh. Hancurkan roh, jadikan Nur Muhammad. Hancurkan Nur Muhammad, jadikan ana ila ana. Tapi kita dipersingkat di sini. Hancurkan badan, jadikan roh. Setelah hancur badan menjadi roh, maka kita sekarang bertubuh roh. Karena itulah diri kita. Lalu hancurkan roh, jadikan Nur Muhammad. Setelah roh itu hancur, maka kita sekarang bertubuhkan Nur Muhammad. Hancurkan Nur Muhammad, jadikan ana ila ana, kata Allah, jadikan aku. Maka kita sekarang tidak lagi bertubuhkan Nur Muhammad, tapi Dia, Allah, wajib ada. Itulah sebabnya saya katakan, kalau rahasia Allah dibongkar, maka hancur alam ini. Karena tidak ada lagi alam ini. Tidak ada lagi yang ada kecuali Allah. Kita tidak melihat lagi sesuatu kecuali Allah. Dimanapun kita menghadap, setiap mata terbuka, yang terlihat adalah Allah, bukan yang lain. Karena hanya Allah wajib yang ada. Kalau ada selain Allah, itu adalah palsu. Jadi kita tidak menetap pada diri kita, karena diri itu harus difanakan, harus dihancurkan.
Setelah kita fana, tidak ada lagi apa-apa. Itulah disebut kosong. Tapi kita tidak menetap di kosong, karena masih ada lagi kehidupan selanjutnya. Subhanallah. Jadi kalau ingin kita membahas ilmu ini, kita belum seberapa. Kita harus belajar dan belajar. Mari kita saudara sama-sama belajar. Agar kita betul-betul mencapai kemakan baka billah. Jangan kita sepelekan, karena cepat atau lambat pasti kita menghadapi namanya kematian. Pasti kematian ada di depan kita, sangat nyata. Tidak ada yang bisa melewati itu. Mari kita belajar dan belajar. Semoga kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.